Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jayalani, NIM 19010036. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai konsep kesehatan dalam pandangan Islam yang berkaitan dengan pandemi saat ini, yaitu COVID-19. Konsep kesehatan dalam pandangan Islam menurut Profesor Dr. Kiai Haji M. Quraisy Shihab, Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk agama, jiwa, akal dan jasmani, harta dan keturunan, setidaknya 3 dari hal yang disebut berkaitan dengan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntutan kesehatan. Paling tidak ada 2 istilah literatur keagamaan yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam. Pertama, kesehatan yang diambil dari kata sehat dan kedua alfiat. Istilah sehat dan alfiat masing-masing digunakan untuk makna yang berbeda. Pakar bahasa Al-Quran dapat memahami dari ungkapan sehat walafiat bahwa kata sehat berbeda dengan kata alfiat karena waw berarti dan adalah kata penghubung sekaligus yang menunjukkan adanya perbedaan antara yang disebut pertama sehat dan yang disebut kedua afiat. Nah, atas dasar itu dapat dipahami adanya perbedaan antara keduanya. Dalam literatur keagamaan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ditemukan sekian banyak doa yang mengandung permohonan afiat, di samping permohonan memperoleh sehat. Dalam hasanah Islam ada 2 terminologi populer yang artinya sehat, yaitu as-sihah dan al-afiat. Menurut salah satu ulama bahwa makna as-sihah itu adalah bentuk kesehatan yang meliputi jasmani, raga, atau lahiriah. Sedangkan al-afiat adalah bentuk kesehatan yang meliputi rohani, jiwa, dan batiniah. Menurut saya, Islam memberikan petunjuk secara jelas, komplit, dan terpadu tentang konsep pentingnya menjaga kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Kesehatan jasmani menurut Islam yaitu yang pertama menjaga taharoh yang artinya menjaga kesucian dan kebersihan dari semua aspek mulai dari sekujur badan, makanan, pakaian, tempat tinggal maupun lingkungan. Yang selanjutnya yaitu menjaga makanan. Islam selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal. Baik dan halal itu baik secara datnya maupun secara mendapatkannya. Bahkan dalam Islam, olahraga saja ternyata dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti olahraga berenang, memanah, berlari, berkuda, bergulat, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang bersedih, bahkan negeri kita tercinta yang sedang diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diberikannya makhluk Allah yang tak kasat mata, yakni virus corona COVID-19. Sampai hari ini, penyebaran dan penularannya cenderung menaik signifikan, bahkan telah memakan korban jiwa ribuan bahkan jutaan umat di dunia ini. Kondisi krusial seperti sekarang mendorong kita untuk mengubah paradigma berpikir dalam menyikapi permasalahan ini. Bukan saatnya lagi mengedepankan egoisme dan apatis terhadap orang lain. Sudah waktunya kita bahu-bahu memutus rantai penyebaran dan menekan luapan korban jiwa akibat malapetaka ini. Sedikit penjelasan mengenai corona. Kata corona sendiri adalah bahasa Latin untuk mahkota. Adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota di permukaan virus itu adalah alasan kenapa ia diberi nama tersebut. Menjelaskan bahwa corona merupakan keluarga besar virus dengan gejala yang menyerupai pilek atau flu. Terus ada yang bertanya, apakah ada kaitannya dalam Al-Quran? Jawabannya adalah terkait. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah kecil dari itu. Penjelasan ada dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan bahwa ketika Allah Ta'ala menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa laba-laba
dan lalat itu disebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 26. Kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita anggap sebagai peringatan. Peringatan yang dimana agar kita sebagai umat manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji tentang ketaatan, kita melaksanakan tuntunan agama, salah satunya tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Seperti yang mana yang dijelaskan tadi, agama Islam merupakan agama yang sudah sejak dari dulu untuk kita menjaga kesehatan. Wabah virus corona ini memanglah sangat mudah penyebarannya, sehingga pemerintah Indonesia menganjurkan kita untuk melakukan social distancing, stay at home, yang intinya kita harus bisa jaga jarak. Maka dari itu kita selaku umat Islam otomatis susah untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 ini. Keputusan yang lahir setelah perenungan serta kajian yang mendalam telah menjadi pedoman pemerintah terkait maslahat keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Dalam fatwa tersebut, ulama kembali mengingatkan kepada kita salah satunya yaitu Al-Duriyat Al-Khams, yaitu menjaga jiwa kesehatan. Menjaga kesehatan memang bukanlah berada pada urutan pertama, tapi kedudukan serta perannya yang utama memosisikan kesehatan sebagai dasar dari tujuan lainnya. Terlebih kesehatan akan menunjang keberlangsungan hidup kita. Beragama bukan melulu masalah rasa. Saya tidak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Bukan pula bersifat angkuh, takabur atas ciptaan Allah yang mematikan itu. Agama telah menyuguhkan solusi, hukum, bahkan model konkret yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW melewati perantara ulama. Bukankah Allah telah menyatakan, maka bertanyalah kamu kepada ahli dzikri jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19, yang dimana seorang Ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah menyebutkan 19-nya itu adalah huruf Bismillah, yang dimana artinya ketika kita memandang musibah, jangan kita terpaku kepada musibah tersebut, tapi musibah yang terjadi harus membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pandang secara hakikatnya. Allah berfirman mengenai musibah, ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Itu ayat dari sisi hakikatnya. Tetapi ada ayat juga yang sama. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidaklah musibah itu menimpa kamu sekalian, itu disebabkan dengan tangan-tangan kamu sekalian. Itu dari sisi syariahnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan menyikapi wabah COVID-19 ini. Sebagai one again, ada dua kacamata yang kita gunakan. Yang pertama kacamata rohaniyah hakikat, yang kedua kacamata rahiliyah. Kacamata rahiliyah sangat mudah, yaitu ikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah atau guru ahli dzikir Pengurus Abah Anom dalam tanbihnya, yaitu harus taat kepada peraturan agama dan negara. Untuk dari pandangan hakikatnya, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah upaya taat kepada Allah. Pengersa guru kita, Pengersa Abah Anom, sudah memberikan bimbingan dari zaman dulu, yaitu sholat setiap tahun, yaitu yang bisa disebut dengan rubu wakasan, sholat lidap ilbala setiap hari, plus doa dan zikirnya. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini bukan berarti ibadah itu harus berhenti, tetapi di sini rangka kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tetap stay at home, jaga jarak, perbanyak zikir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.